lo ngasih bahu gue ke lo biar lo bisa lebih tenang lagi, nggak nangis-nangis kayak gini. Nih gue kasih tahu ya, kayaknya wawasan lo itu kurang luas deh. Pengetahuan umum lo kurang luas. Menurut penelitian, ketika seseorang lagi kenapa-napa, lagi sedih, justru dia butuh pelukan dari seseorang. Atau sekedar nyender di bahu orang lain biar lebih tenang, biar gelombang emosinya lebih reda. Gitu loh maksud gue. Tapi kan lo bukan siapa-siapa gue, kita juga nggak ada hubungan apa-apa. Lo udah cek belum itu? Bu, aku berangkat ya. Karin, kamu sarapan dulu dong. Gak usah, Karin bisa sarapan di kampus aja. Karin, Ibu minta maaf ya. Ibu nggak maksud bikin kamu kecewa dan sedih kayak gini. Ibu cuma... Udah ya, Bu. Mending gak usah dibahas sekarang. Kasih Karin waktu, ya. Atas omongan ibu semalam. Tapi ibu nggak bisa lihat kamu murung terus kayak gini, Karin. Udah dong, Bu. Udah. Bisa nggak jangan paksa-paksa Karin dulu. Karin kan bilang sama ibu, Karin tuh butuh waktu untuk mencerna semuanya. Biarin Karin sendiri dulu. Ini tuh terlalu mengagetkan buat Karin. Karin aja sekarang bingung harus ngapain dengan rasa kecewa yang ada dalam diri Karin. Tapi kamu harus makan, ibu Enggak, bungkusin dulu ya. ibu. Cukup. Karin kan udah bilang. Karin nggak perlu. Karin. Bu, maaf udah bentak ibu kayak tadi, tapi Karin harus berangkat kuliah dulu, teman Karin udah nungguin di depan. Karin pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Let's go. Guys, gue duluan ya. Mau ke bengkel dulu, oke? Hati-hati. Hati-hati ya, bye. Nadif, lu beneran aman nggak? Kalau nggak gini aja, lu bareng sama gua nebeng. Kalau nggak, sama Om Alvin. Biar motor lu yang bawa si kembar aja. Udahlah, biar sama gua aja. Ntar lu di jalan malah kenapa-napa lagi. Ya? Nggak apa-apa kawan. Kata orang berangkat saja sudah ya. Takutnya telat. Kasihan toh Nona Rifa dia ada kelas pagi kawan. Kamu orang duluan saja. Ya udah, kalau gitu lu di depan biar kita pantau. Nggak apa-apa. Kamu orang duluan saja. Beta nggak apa-apa kok. Ya udah, Rifki, kalau gitu kita semua jalannya pelan-pelan aja ya, biar Nadif nggak ketinggalan. Nadif, lu fokus ya jalannya. Fokus bawa motornya, jangan sampai bengong-bengong ya. Aman Nona. Lebih baik sekarang orang duluan saja toh, biar beta di belakangnya. Biar Nona Rifa juga nggak telat sampai di kampus. Iya, tapi lo fokus ya bawa motornya. Fokus ya. Jangan ngomong, Nadif. Gue duluan ya. Rin, ini lo beneran nggak apa-apa? Yakin nih nggak mau cerita apa-apa sama gue? Sebenarnya not okay sih, tapi gue bisa ngontrol kok, tenang aja. Nanti kalau misalnya gue butuh teman cerita, gue pasti cerita ke lo. Beneran ya? Ya udah, kalau kayak gitu gue udah sogokan buat lo nih. Sogokan? Iya, biar lo dapetin janji sama gue. Tuh, ntar di belakang lo ambil 1 kotak bekal buat lo. Seriusan? Iyalah. Tadi nyokap gue bikin sarapan bekal buat teman-teman gue banyak banget, termasuk buat lo juga. Nyokap lo so sweet banget deh, bikin bekal buat kita kayak gitu. Iya, dia emang kayak gitu orangnya, agak-agak perfeksionis gitu deh. Gue yakin kalau lo kenal sama dia,
cocok banget pasti. Lo kan perfect banget orangnya. Ah, mana ada. Lo tuh belum terlalu kenal gue aja, Gis. Gue nggak seperfect itu kok. Masih ada minusnya. Mata gue aja minus. Seriusan? Kok nggak pakai kacamata? Gue lebih nyaman pakai softland biar nggak kelihatan rabunnya. Padahal kata atau nggak kata sama aja, sama-sama cakep. Ah, lo bisa aja. Tapi ini serius ya, lo inget janji lo, ajarin gue silat. Siap pokoknya, intinya lo kalau nanti ada waktu kabarin gue aja. Iya, ntar kita atur waktu pas kelas kita nggak bentrok ya. Oke. Aja dong, yaudah ayo. Wow, teman kita. Nungguin gue ya? Lo tuh kalau dapet chat dari gue dibales. Ini dibales aja enggak, di-read enggak. Handphone lo kemana? Digadein. Tahu nih. Rusuh amat pagi-pagi. Karin. Hai, good morning. Pagi. Pagi semuanya. Pagi semuanya. Kenapa sih? Hah? Wow, kejadian langka ya. Langka bin random kalian bisa barengan. Ini sejak kapan kalian bestian? Biasanya kan lo jemput kita berdua. Cuman hari ini jemputnya Karin ya. Ada yang salah? Enggak ada salah, bener kok. Hai, cuman aneh aja deh. Kayaknya lo tuh bukan butuh pendengar, tapi sandaran. Maksud gue sekarang lagi berbaik hati ke lo, ngasih bau gue ke lo, biar lo bisa sandaran, biar bisa lebih tenang, rileks, nggak nangis-nangis kayak gini. Gue bisa kok sandaran di bangku. Lo nggak usah modus. Lo bisa-bisanya ngatain gue modus. Bel, udah untung gue baik ke lo, ngasih bahu gue ke lo, biar lo bisa lebih tenang lagi, nggak nangis-nangis kayak gini. Nih gue kasih tahu ya, kayaknya wawasan lo itu kurang luas deh. Pengetahuan umum lo kurang luas. Menurut penelitian, ketika seseorang lagi kenapa-napa, lagi sedih, justru dia butuh pelukan dari seseorang. Atau sekedar nyender di bahu orang lain, biar lebih tenang, biar gelombang emosinya lebih reda. Gitu loh maksud gue. Tapi kan lo bukan siapa-siapa gue, kita juga nggak ada hubungan apa-apa. Lo udah cek belum itu penelitian untuk pasangan atau universal? Lo lagi sedih kayak gini bisa-bisanya milih-milih. Gak percayaan banget sih jadi manusia. Harusnya ketika ada seseorang yang mau bantuin lo, dengerin cerita sedih lo, hargain dong. Udah, gue cabut aja deh kalau kayak gitu, lo urus aja diri lo sendiri. Ya maaf, kan gue nggak tahu. Ya udah sih, kan hati gue lagi nggak karuan gini Melon. Ya wajar dong gue nggak fokus. Ya gue juga orangnya fragile. Ya udah, lo mau nyenderan apa enggak? Udah, lo jangan nangis-nangis lagi. Apa-apaan ini? Hah? Kenapa kamu orang berdua bisa mesra-mesraan di sini?
Guys, ini Nadif tuh kemana sih? Kan tadi kita jalannya bareng-bareng, kenapa dia yang belum sampai? Jangan-jangan tuh anak kenapa-napa lagi di jalan. Aduh, udah. Jangan overthinking dulu, Rel. Mungkin kehabisan bensin kali, cari pom bensin dulu, melipir atau jalannya pelan-pelan, biar aman kan? Astaga. Tahu gitu harusnya tadi si Nadif di depan aja. Biar nggak hilang kayak gini nih. Ayo udah, kalau gitu gue coba cari Nadif di parkiran ya. Yaudah kalau gitu gue ikut, Rel. Kalau perlu nanti kita selusurin jalannya yang tadi kita lewatin sama Nadif. Biar cepat ketemu. Lah. Kembar ikut kita. Bentar, biar ramean. Kan bukannya kita ada kelas. Nah kalau masalah kelas ya aman Ki, karena waktunya juga masih ada. Gini aja, gua Davin sama Bona Boni cari Nadif di parkiran. Lu di sini aja Ki. Jadi kalau ada Nadif di sini lo kasih tahu sama kita. Ayo Kembar. Bentar Ki. Duluan Ki. Div. Hey, Rin. Sorry banget ya. Semalam lu nelpon gue nggak gue angkat soalnya gue nggak megang HP gue semalam. Iya nggak apa-apa. Ntar, lu kenapa sih kok jutek banget? Lu kesel ya? Enggak kok, biasa aja. Lu nggak bisa bohong dari Rifki, Atila ganteng Pratama. Gue tuh punya radar kalau cewek tuh lagi ngambek, lagi kesel, lagi bad mood. Udah jujur, lu pasti kesel kan sama gue gara-gara semalam gak gue angkat teleponnya? Sebenarnya gue nggak berhak juga kesel sama Garpu Somai. Gue cuma ngerasa kecewa aja. Pada saat gue butuh seseorang buat dengerin masalah gue, tapi orang yang gue harapin ternyata nggak bisa kasih semua itu. Hei, bengong. Mikirin apa sih? Enggak sih, gue tuh cuma ngerasa gue sebagai temen lo itu nggak penting-penting banget sih di hidup lo. Kok gitu? Siapa yang bilang kayak gitu? Nggak. Lu kenapa mikirnya kayak gitu? Lu lupain aja deh, Ki. Aduh. Rin. Tunggu dulu dong, lu jangan pergi dulu. Lo tau gak sih persamaannya lo sama kacang? Enggak. Sama-sama lupa kulitnya. Iya. Mentang-mentang lo punya bestie baru, jadi bestie lamanya dilupain. Ya ibaratnya kayak kacang lupa kulitnya. Lo juga dari tadi lagi sibuk kan WhatsAppan sama si Kak. Sembarangan aja nih orang kalau ngomong. Citra, gue itu emang dari tadi WhatsAppan sama si Kak, tapi si catering lagi pesen nasi box. Oh, kirain lagi sibuk WhatsAppan sama si Karin. Lagian dari tadi gue dicuekin, malah main handphone. Nih ya Citra, biarpun nanti Karin jadi bestie gue atau enggak, lo itu nggak akan mungkin gue lupain. Lo sama Tasya kan bestie gue, my girls. Bisa aja lu bokisnya, bong mulu. Ya udah deh, gue minta maaf ya Citra. Maaf kalau gue bikin lo ngerasa dicuekin, ditinggalin. Biarpun pada aslinya sih nggak kayak gitu ya. Gue nggak ada niat sama sekali. Maaf ya, dimaafin nggak? Sebagai permintaan maaf gue traktir di kafe deh. Ya kalau gitu oke, kalau lo maksa. Giliran traktir mentraktir aja gercep banget. Berasa dimanfaatin nih gue sama bestie gue sendiri. Ya nggak boleh perhitungan tahu sama bestie sendiri. Kan gue bestie lo. Nyokap gue tuh bikinin bekal tahu buat lu sama Tasya. Ntar ambilnya di mobil. Makan itu aja.